Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdi. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa anshur wa qadhu wa ayyadna nahdatan watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para penggemar tanya jawab agama Islam melalui radio dakwah Mizan Wadi dan Facebook dan YouTube-nya. Dimanapun pun kami berada pada malam ini, alhamdulillah dah jumpa lagi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, tidak kurang suatu apa. Mudah-mudahan, amin, Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah, para pemirsa, kita masih berada pada bulan Rajab 1444 Hijriah. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita, khususnya solat kita. Dan juga yang dianjurkan Nabi SAW pada bulan ini, perbanyak puasa sunat. Sampai juga perbanyak amalan lain, baca salawat dan sebanyak istighfar. Seperti sabda Nabi mengatakan, Anibu ila rabbikum wastaghfiru min dunubikum wajtanibul ma'asya fi syahrillahil haram ay Rajab. Hendaklah kalian banyak-banyak kembali pada Allah, bertobat. Banyak-banyak istighfar, mohon ampun pada Allah. Dan hendaklah kalian jauhkan segala dosa maksiat di bulan yang mulia ini, bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu masih kita membaca di Rajab, Allahumma firli warhamni wa tub alayya 70 kali malam, 70 kali siang. Di samping juga doa Allah barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mari kita amalkan, mari kita bacanya. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur pada Allah, kemarin kami pulang ke desa Darmaji, yaitu desa Monggas, Bertaknau, untuk menyambut kedatangan dari tamu dari Jakarta, yaitu dari anggota DPR Komisi 8 dari pusat yang datang ke pondok pesantren kami. Kami kebetulan menjadi ketua pembina pondok pesantren As-Sautiyah NW di desa Monggas. Memberikan sumbangan. Dia datang bersama rombongannya dari Jakarta dan juga dari Mataram. Sumbangan untuk pondok pesantren, untuk madrasah kita, sebanyak yaitu 75 juta rupiah. Bagi kami, uang sebanyak itu sangat bermanfaat, berguna dalam rangka yaitu memajukan pondok pesantren. Para guru-guru, murid-murid dan sebagainya memerlukan banyak dana untuk memajukan pondok pesantren kita. Alhamdulillah. Terima kasih pada Komisi 8 dari DPR pusat yang datang berkunjung. Mudah-mudahan yang lain juga demikian. Kebetulan kami juga jadi ketua Yayasan Al-Watan di dalam kota Selong. Mudah-mudahan juga mendapatkan bantuan sumbangan nanti dari siapa yang berkehendak, berkeinginan membantu kemajuan pondok pesantren madrasah kita. Moga-moga. Para pendengar yang dirahmati Allah, hari tadi hari Jumat, kami juga jadi imam khatib di Rutan Selong. Untuk kita maklum, semakin banyak penghuni Rutan Selong, Lapas Selong. Ada pindah dari Pulau Sumbawa, pindah dari Lombok Tengah, dari Mataram dan sebagainya. Numpuk di Rutan Selong. Lebih 400 orang ada di sana. Masya Allah. Kenapa semakin banyak mereka masuk penjara sekarang ini? Hampir 50% adalah masuk penjara karena narkoba. Ayo, kaum muda, para pemuda, jangan sampai kita diperbudak oleh syaitan, hawa nafsu, dan oleh narkoba. Betapa besar akibatnya bagi kita sekalian. Na'udzubillah min dzalika. Dalam penyampaian khutbah kita sampaikan apa jadi jaminan Nabi bagi kita untuk masuk surga. Idmanu li sitan admanu lakumul jannah. Jamin padaku 6 perkara, ku jamin kalian masuk surga. Apilu li sitan apilu lakumul jannah. Jamin padaku 6 perkara, ku jamin kalian mesti masuk surga. Amin, Allahumma amin. Apa yang pertama? Pertama adalah as-salah.
kalian laksanakan solat dengan baik, sempurna, jaminannya adalah syurga. Manik Allah dalam Al-Quran, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang melihara solatnya, mereka itulah yang akan mewarisi syurga Firdaus, kekal abadi selama-lamanya di dalam syurga Firdaus. Amin. Allahumma amin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khash. Pasti beruntung, bahagia, selamat orang mukmin yang solat dengan hati yang khusyuk. Solat adalah merupakan wasiat Nabi terakhir menjelang wafat beliau. Wasiatnya pertama adalah ittaqullah fis salah, ittaqullah fis salah, ittaqullah fis salah. Takwalah kalian pada Allah dalam urusan solat kalian, 3 kali diulang. Yang kedua, ittaqullah fima malakat aymanukum, 2 kali diulang. Takwalah kalian pada Allah dalam urusan mereka jadi tanggung jawab kalian. Istrimu, anakmu, orang tuamu. Dan terakhir, sekali disebut Nabi menurut riwayat, yaitu ittaqullah fil dha'ifaini. Takwalah kalian pada Allah dalam urusan 2 hamba Allah yang lemah. Siapa 2 hamba Allah yang lemah? Al-armalah wal yatim. Orang-orang jompo dan anak yatim dan jompo. Peduli mereka, baru kita namanya orang benar-benar takwa. Karena itu bulan Rajab ini, insyaAllah kita nyantuin yatim nanti tanggal 27 Rajab. 27 Rajab, hari Isra Mi'raj Nabi SAW. Dan hari itu adalah hari libur nasional. Demikian. Di bulan Syaban nanti insyaAllah pada hari nisfu Syaban. Hari nisfu Syaban. Ngasihani anak yatim, samping kegiatan-kegiatan lainnya. Hiziban, pengajian, dan lainnya. Moga-moga Allah memberikan kita umur sampai satu nanti. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita melihat sebagian pada hikmah ibadah solat. Okay? Solat itu adalah tanda. Solat adalah tanda. Mari kita melihat. Yang pertama, tanda orang beriman, yaitu as-salat. Innamal mu'minuna alladzina idza zikrullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum iman wala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah mimma razaqnahum yunfiqun. Orang beriman itu antara lain tandanya mendirikan solat dan infak, zakat, sedekah sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka. Tanda orang beriman adalah solat. Maka siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa meninggalkan solat dengan sengaja, kufur kafir nyata-nyata. Al-farqu bainana wa bainal kufri tarku shalah. Beda kita yang orang yang kafir adalah meninggalkan solat. Solat beriman, tidak solat kufur. Demikian maknanya. As-salatu imaduddin. Solat itu adalah tiang agama. Siapa mendirikannya berarti dia mendirikan agama. Siapa meninggalkan solat berarti dia meruntuhkan agama. Na'udzubillah min dzalika. Jangan sampai kita kena. Dan solat adalah tanda orang sesat kalau meninggalkan solat. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salat wattaba'us syahawat saufa yalqawna ghayyah. Telah datang satu generasi manusia yang mereka itu meninggalkan solat dan memperturutkan hawa nafsunya saja. Gitu. Hawa nafsu, narkoba, minuman keras, zina, judi dan sebagainya. Pasaupa yalqawna ghayya. Mereka akan menjadi golongan generasi yang tersesat jalan, tidak selamat, tidak bahagia. Nauzubillah. Kemudian orang yang solat ada tanda orang itu orang soleh. Di dalam Al-Quran disebutkan, yaitu di dalam wajah mereka. Tanda-tanda pada simahum fi wujihim min athari shalah. Di wajah mereka ada tanda-tanda bekas-bekas sujud mereka. Baik tanda orang-orang yang soleh. Tanda orang yang taat. Kemudian solat adalah pertama kali diterima oleh Allah.
paling dulu diterima adalah solat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah solat. Paling dulu diterima, paling dulu dihisab, paling dulu dihitung adalah solat seseorang. Baik solatnya, ibadah yang lain kurang-kurang diterima. Tidak beres solatnya, ibadah yang lain tidak diterima. Walaupun baik. Kemudian, solatlah tanda orang akan masuk ke dalam syurga. Tadi sebutkan, walladzina hum ala salawatim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang melihara solatnya, mereka itu akan mewarisi syurga Firdaus kekal abadi selamanya. Yang berikutnya, orang yang tidak solat adalah orang yang akan masuk neraka. Masalakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kenapa kalian masuk neraka sakor? Karena kami dulu tidak solat, malas solat, meninggalkan solat, kata mereka. Jadi orang yang tidak solat, tempatnya di neraka, kecuali mereka taubatan nasuha. Kemudian, orang tidak solat, tanda orang kafir. Man tarqa shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa meninggalkan solat dengan sengaja, kafirlah dia secara nyata-nyata. Dalam sebuah buku, kitab saya baca. Siapa-siapa meninggalkan solat subuh sekali dengan sengaja, 60 hari, 60 malam ia berada dalam api neraka. Siapa meninggalkan solat zuhur sekali dengan sengaja, sama dengan dosa membunuh 1000 orang Islam, orang beriman. Siapa meninggalkan solat asar dengan sengaja sekali, sama dengan dosa merobohkan Ka'bah, kiblat umat Islam. Siapa meninggalkan solat maghrib sekali dengan sengaja, sama dengan dosa berzina dengan ibu kandung sendiri. Siapa meninggalkan solat isya sekali dengan sengaja, Allah menyatakan, aku tidak ridha kalian makan rezeki dariku. Aku tidak ridha kalian tinggal di atas muka bumiku. Aku tidak ridha kalian minta tolong kepadaku. Demikian ancaman bagi mereka yang melalaikan solat. Oh, na'udzubillah, na'udzubillahi min dzalika. Para pendengar yang dirahmati Allah, saat Nabi kita Isra Mi'raj menerima perintah solat, maka ada 4 ayat surat yang diterima Nabi dalam perjalanan Isra Mi'rajnya. 4 itu adalah pertama suratul Fatihah. Nabi terima di saat Isra Mi'raj. Yang kedua yaitu ayat kursi. Diterima waktu Isra Mi'raj. Yang ketiga yaitu surah Al-Kautsar. Inna a'tayna kal-Kautsar. Yang keempat, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun, dan seterusnya. Itulah yang Nabi SAW terima waktu Isra dan Mi'rajnya. Dan di saat Nabi kita diizinkan Allah masuk dalam syurga bersama Jibril, Nabi melihat tulisan di pintu syurga. Tulisan itu berbunyi, anti muharramatun ala kulli bakhilin wa akin namamin dayusin mutakabbirin wa mudmini khamrin. Kamu hai syurga haram dimasuki 6 golongan. Pertama, orang-orang pelit-pelit dan bakhil. 2 orang durhaka sama ibu dan bapaknya. 3 orang-orang yang suka mengadu domba, memfitnah. Yang keempat, dayus. Yang kelima, tukang teler, mabuk, narkobais. Dan yang keenam, orang-orang yang takabur, sombong. Mereka tidak boleh masuk syurga. Tulisan di pintu syurga. Nanti kita lihat, mudah-mudahan kita masuk syurga Pak Nabi dan Bapak yang lainnya. Yang berikutnya, tulisannya kedua mengatakan, memberi orang berutang pahalanya 18, beri orang sedekah pahalanya 10. Beri orang sedekah pahala 10, beri orang berutang pahalanya 18. Dan Nabi SAW juga menyaksikan di dalam syurga, di atas menara syurga dari cahaya, situ ada manusia, makhluk Tuhan, ada di atas menara syurga. Nabi kita tanya, ya Jibril, bagi itu malaikat atau rasul? Bukan malaikat, bukan rasul, tapi manusia biasa. Seorang anak muda. Kenapa ia ada di atas menara syurga? Ada 3 kelebihannya.
Pertama, lidahnya selalu qomat kamit menyebut nama Allah, berzikir pada Allah, umpama baca istighfar dan seterusnya. Yang kedua, hatinya selalu digantung di masjid. Hatinya tergantung di masjid. Lalu hadir masjid, naik ke masjid, berjamaah, ngaji dan sebagainya. Yang ketiga, anak muda itu selalu bikin hati orang tuanya bahagia, senang, gembira, bangga karena akhlak, sifat, kesalehan anaknya. Tak pernah bikin malu, bikin kecewa orang tuanya. Anak muda itu ada di atas menara surga. Moga-moga masih ada seperti ini di daerah kita, khususnya Lombok Timur dan dimanapun juga. Amin. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah, mari kita jawab tanyaan yang lebih dahulu tiba kepada kami. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanyaan dari siapa, para pendengar? Mari kita melihat. Okay? Pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana hukumnya berwudu di masjid tapi tidak solat jamaah di masjid? Kok bisa? Kenapa wudu di masjid kalau gitu? Kalau memang kita tidak naik masjid berjamaah solat iktikaf di masjid tersebut. Tidak pas, tidak pantas. Orang berwudu di masjid, kemudian tidak solat masjid. La solat alijaril masjid illa fil masjid. Tidak ada solat bagi orang tetangga dengan masjid, kecuali dia solat di dalam masjid itu sendiri, musalla itu sendiri. Kemudian gimana hukumnya kalau orang tidak akor dengan saudara-saudaranya? Nabi mengatakan di antara orang tidak diterima solatnya adalah mangkana baina akhihi syahna, orang yang tidak akor dengan saudaranya. Atau dalam hadisnya disebutkan mutasarimani, dua orang yang tidak akor dengan saudaranya, solat nak terima Allah, apalagi doa, apalagi ibadah lainnya. Nauzubillah, yang sampai kita tidak akor. Orang tidak akor dengan saudaranya, berarti dia bangga, durhaka pada orang tua, baik masih hidup maupun orang tua sudah meninggal dunia. Kemudian bagaimana hukum apabila pemberian yang sudah kita berikan pada orang kita ambil paksa lagi? Kita ambil paksa, ya Allah, jangan dong. Kalau sudah memberi orang dengan ikhlas, sudah jangan diingat-ingat lagi kebaikan kita pada orang lain. Okay? Siapa ngambil kembali pemberiannya sama dengan orang muntah yang dia makan kembali muntahnya. Nauzubillah. Gimana hukumnya kalau kita Jumatan ke desa orang lain? Kalau desa lain Jumatan, tidak Jumatan di desanya sendiri, di masjid desanya sendiri. Di segi sah ya sah. Kalau dia pergi ke masjid orang, maka dia tidak membuat sah solat Jumat kalau jumlahnya 40. Karena dia menjadi 40 tidak mencukupi syarat sahnya solat Jumat. Kenapa? Dia bukan mukim sana, bukan jamaah di sana. Kenapa kita harus tinggalkan masjid kita untuk solat Jumatan? Okay? Yang jangan nanti menimbulkan fitnah. Anggap kita tidak senang pada imam, tidak senang pada pengurus, kepada napi panitia dan seterusnya. Bisa menimbulkan fitnah di antara sesama. Kecuali mungkin kita tugaskan untuk jadi imam, jadi khatib di satu masjid, disilakan. Okay? Boleh saja. Gimana hukum apabila kita tidak jadi solat jamaah karena ada si A di sana? Masya Allah. Si A naik ke masjid. Si B tidak jadi berjamaah di masjid itu. Kenapa naiknya si A? Kenapa bencinya kepada si A? Siapa-siapa yang ibadah karena manusia, perbuatan syirik. Siapa tidak ibadah karena manusia, itu adalah sifat orang munafik. Jangan ibadah karena manusia, jangan tidak ibadah karena manusia. Ada kesyirikan, ada kemunafikan di situ. Mari kita ibadah mata karena Allah Ta'ala. Tidak karena si A, tidak karena si B. Kemudian, gimana hukum? Kalau orang cari orang lain dulu, baru cari orang tuanya di saat-saat lebaran. Dia cari orang dulu, baru cari orang tua. Mestinya orang tua dicari dulu. Bagi istri cari suami dulu, anak-anak cari orang tua dulu. Okay?
Nanti belakangan orang-orang lain, orang-orang jauhan. Ini juga orang lain diutamakan, orang tua dikemudiankan, dibelakangkan. Okay? Atau suami belakangan, keluarganya atau orang lain didahulukan. Tak boleh terjadi demikian. Tak pantas terjadi. Orang tua harus dicari pertama kali. Kemudian, gimana hukum kita akhir-akhir datang ke masjid? Nabi mengatakan bahawa siapa-siapa datang ke masjid sebelum azan, wajahnya laksana sinar matahari yang terang benderang. Besok hari kemudian. Siapa yang datang setelah azan, wajahnya seperti bulan purnama tanggal 14-15. Siapa yang datang setelah iqamat di masjid, maka dia seperti bintang-bintang, cahaya bintang di langit. Demikian. Apalagi kalau sudah mulai sholat, baru dia datang. Masbuk umpama, maka seperti sinar lilin mungkin tu lampu-lampu kecil. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian apa kewajiban kita kepada tetangga? Para pendengar, kewajiban kita kepada tetangga banyak sekali. Tak kurang dari 10 sampai 12 macam kewajiban sama tetangga. Kita tidak pakai telefon, okay? Okay. Nabi ada mengatakan, hakul jiwar, hak pada tangga. Hak bertetangga, kewajiban kita pada tangga kita. Dalam Al-Quran ada perintah supaya kita selalu baik sama tangga kita. Hadis mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa iman pada Allah kemudian, maka hendaklah dia selalu memuliakan tetangga. Apa kewajiban kita pada tetangga? Dalam hadis ada sebutkan. Yaitu pertama, apabila kita diundang oleh tangga, hadirin selama tidak ada uzur halangan. Da'a kafajibuhu. Kalau kau diundang, maka kamu harus hadir. Kemudian yang kedua, apabila tangga kita minta berutang, ini istaqradaka aqrad tahu. Apabila dia minta tolong berutang, hendaklah kita berikan dia berutang. Tetangga kita pernah tidak beri tangga kita berutang? Yang ketiga, iza sta'antaka antahu, apabila tanggamu minta tolong dia. Tak tolong dalam hal apa? Materi, tenaga dan sebagainya. Kemudian apabila tangga kita itu kena musibah, maka hendaklah kita menghiburnya. Azai tahu. Hendaklah kita menghibur tangga yang kena musibah. Musibah apa? Okay? Dan apabila tangga kita dapat nikmat, hendaklah kita hendak tahu. Kita ucapkan selamat. Dapat jodoh selamat. Dapat anak selamat. Dapat mantu dan sebagainya selamat. Naik pangkat, jabatan, kedudukan. Kita ucapkan selamat pada tangga. Dan apabila kita berjumpa, hendaklah kita mengucap salam. Salam tinggi dan salaman. Apabila tangga kita sakit, maka hendaklah kita menjenguknya. Iza marida uttahu. Apabila sakit tanggamu, hendaklah kau menjenguknya, bezuk. Kemudian wa immata sayyatahu, apabila tangga meninggal dunia, hendaklah kamu tasyik, langar, takziah, belasungkawa. Kemudian apabila engkau bikin masakan, makanan, maka hendaklah perbanyak airnya, kau bagi-bagi airnya sama tetangga, airnya aja. Kalau isinya kurang. Kemudian janganlah kamu bikin bangunan yang tinggi, kecuali dengan permakluman kepada tetangga. Mohon maaf Pak, Bu, saya terpaksa bikin bangunan 2 lantai, karena saya kurang pekarangan. Demikian, harap maklum gitu. Apabila tanggamu punya aib cacat celah, hendaklah saya tahu engkau tutup aib cacat celah tetanggamu. Sabda Nabi. Kemudian apabila tetanggamu bepergian, hendaklah engkau doakan. Ya bepergian, doakan. Ada jemaah kita yang mau berangkat umrah besok. Bisa, kita doakan mudah-mudahan selamat dalam perjalanan sampai pulang. Sehat walafiat, dapat umrah yang mabrurah tentunya. Amin. Okay. Kemudian apabila tetangga kita bepergian, hendaklah kita jagakan rumahnya. Kita jaga rumahnya. Sampai ada maling, tu anak-anak nakal, orang nakal masuk ke rumah tetangga kita.
Dan apabila tangga kita lapar, maka hendaklah kita berikan makanan. Tanjak dia, berikan dia, syafaatin dia makanan atau minuman atau yang dia butuhkan. Demikian lain, Nabi sebutkan dalam hadis tentang kewajiban kepada tangga. Nabi mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsi." Demi Allah yang nyawaku di tangannya, tidak beriman seorang kalian sehingga kalian mencintai tetangga seperti kalian cinta pada diri sendiri. Masya Allah. Demikian kewajiban kita kepada tetangga kita. Moga-moga. Amin. Allahumma amin. Baik para pendengar, kita lanjut. Tanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan antara wiladah dan nifas? Para pendengar, wiladah adalah melahirkan. Pada keluar darah, darah wiladah. Setelah melahirkan, keluar lagi darah sampai 60 hari. Okay? Maka itu namanya adalah nifas. Paling lama 60 hari, biasanya 40 hari. Paling sedikit, ya mungkin sehari, 2 hari dan seterusnya. Bahkan sekejap mata. Kemudian, kapan kita mandi kalau wiladah dan nifas? Nanti kalau sudah selesai keluar darah dong. Setelah wiladah melahirkan, kemudian nifas, kita tunggu kapan selesai nifasnya. Kalau sudah 60 hari, maka kita wajib mandi. Dikata belum 60 hari berhenti, wajib mandi. Lewat 60 hari, okay, maka itu adalah istihadah. Itu adalah merupakan darah penyakit. Demikian. Baik, okay. Kemudian, pada saat kita solat, okay, lalu imamnya membaca ayat dengan suara merdu, kita bisa menangis mendengarkannya. Apa baik demikian tu bagus? Dengan suaranya, bacaan Qur'annya yang kita renungkan, arti ayat yang dibaca oleh imam sampai kita menangis, okay? Maka menangis kita itu tidak membatalkan solat, kecuali kalau kita menangis bersuara, okay, sampai, okay, suara tangisan kita kedengaran. Okay? Nabi SAW solat dan beliau menangis seperti suara air mendidih di dalam panci. Suara Nabi menangis dalam solat. Jadi tidak sampai teriak, sampai kedengaran suaranya, gitu. Tidak tentunya. Okay? Batalkan solat kalau seperti itu. Jadi boleh nangis di dalam solat, tapi tentu tidak berlebihan. Okay? Dan apa keutamaan menjaga wudhu? Tidur dalam keadaan berwudhu. Para pendengar, sangat baik sekali. Dawamul wudhu, melihara wudhu. Siapa-siapa tetap menjaga wudhunya dalam masjid, dia tetap dihitung sedang solat. Dan selalu menjaga wudhu itu, insya-Allah akan mendatangkan murahnya rezeki kita. Apapun kebaikan kita kerjakan dalam keadaan berwudhu, itu adalah banyak kebaikan dan rahmat Allah. Kita ngajar dalam keadaan berwudhu, kita jualan dalam keadaan berwudhu, kita belajar dalam keadaan berwudhu, apapun kerjaan kita, tidur dalam keadaan berwudhu pun juga yang dianjurkan. Antanama ala tahara mutta syahidan. Siapa yang tidur dalam keadaan suci, berwudhu, maka kalau meninggal dunia, matinya mati syahid. Amin. Allahumma amin. Berikutnya, yang bertanya, perempuan lebih utamakan solat di rumah, kan tapi lebih baik juga solat berjamaah. Lalu mana lebih utamakan bagi kaum wanita? Berjamaah? Berjamaah di rumah, silakan. Kaum wanita berjamaah di rumah. Entah wanita jadi imamnya, entah laki-laki jadi imamnya, paman suaminya jadi imam, keluarganya jadi makmum di rumah. Pahalanya 25. Kalau jamaah di masjid, insyaAllah pahalanya 27. Sabda Nabi SAW. Silakan. Supaya berjamaah semua keluarga, kaum wanita juga, lakam jamaah di rumah. Imamnya
suami, tu anak laki, atau kaum wanita. Silakan. Bagus sekali kalau kaum wanita bisa jadi imam di rumahnya untuk keluarganya. Supaya dapat pahala jamaah, jangan pahala sendiri-sendiri. Baik, okay. Berikutnya. Amalan apa yang dapat menghidupkan hari Jumat? Banyak. Nabi yang anjurkan kita supaya membaca Yasin atau membaca surah Kahfi atau Ad-Dukhan dan lain sebagainya. Yang kedua, memperbanyak baca salawat pada Nabi SAW. 40 sampai 80 kali baca salawat pada hari Jumat, malam Jumat. Dan kita perbanyak semua kebaikan. Bersedekah hari Jumat paling afdal. Solat duha paling afdal hari Jumat. Silaturahim hari Jumat paling afdal. Dan amalan-amalan lain. Doa apalagi. Di hari Jumat ada namanya Sa'atul Ijabah. Saat yang paling kabul doa-doa. Dari pagi sampai sore. Tidak sebutkan Nabi jam berapa. Pokoknya perbanyak doa supaya kena Sa'atul Ijabah. Saat paling kabul segala doa-doa. Bahkan ada ulama mengatakan habis solat asar menjelang maghrib malam Sabtu, di situ Sa'atul Ijabah. Mudah-mudahan. Tapi sebaliknya segala kejahatan paling besar dosanya adalah hari Jumat, malam Jumat. Kalau kebaikan paling besar pahalanya hari Jumat, malam Jumat. Itu mari kita tingkatkan kebaikan kita di hari Jumat, malam Jumat. Dijamin siapa meninggal dunia orang Islam, malam Jumat meninggal, hari Jumat meninggal, maka matinya mati syahid. Tadi saya dengar ada pengumuman, habis sholat Jumat ada meninggal dunia. Makamkan besok. Tapi meninggalnya hari Jumat. Termasuk orang yang mati syahid malam Jumat atau hari Jumat. Demikian, alangkah indahnya hari Jumat meninggal dunia, hari itu juga langsung dimakamkan sebelum maghrib. Okay? Mudah-mudahan demikian. Kita baca Yasin, ziarah kubur orang tua juga bagus di hari Jumat. Ziarah makam orang tua, ziarah makam ulama di hari Jumat. Amin. Allahumma amin. Berikutnya, bagaimana hukum seorang penjual, pedagang yang curang, yaitu suka mengurangi timbangan takaran. Sudah ada dalam Quran sebutkan. Wailul likulli humatin. Bukan. Okay? Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Neraka wail bagi orang curang dalam jual beli. Apabila nimbang untuk dirinya, dia tambah, lebihkan. Apabila nimbang untuk orang lain, dia kurangin. Itu namanya curang, culas dalam jual beli. Maka disebutkan dalam hadis, 6 golongan manusia akan masuk neraka. Siapa mereka? Al-ulama bil hasadi. Alim ulama masuk neraka kerana hasad, dengki, iri hati. Al-umara bil juri. Para pejabat pemerintah masuk neraka kerana korupsi, zalim, aniaya. 3, at-tujar bil khiyanah. Saudagar-saudagar masuk neraka kerana khianat, tidak jujur, curang dalam jual beli. Kemudian berikutnya yaitu masuk neraka lurusta qabil jahli. Orang reput dasan masuk neraka kerana mereka tidak pernah ngaji, tidak pernah belajar agama. Malas hadiri majlis ilmu. Kemudian ad-dahakin bil kibri. Para tokoh-tokoh masyarakat masuk neraka kalau mereka suka sombong, takabur, ujub, riak, sok pamer, gengsi. Nah, itu dia. Antara lain mereka-mereka yang akan masuk neraka sabda Nabi. Mudah-mudahan jangan sampai kita jadi saudagar yang culas, yang curang dalam jual beli. Nauzubillah min dzalika. Berikutnya, seorang isteri pergi kerja ke luar negeri. Apa dengan izin suaminya ya? Dan sampai pergi tanpa izin suami. Kemudian suaminya menyuruhnya pulang. Nah, sudah cukup selama 2 tahun atau 4 tahun. Tapi istrinya tidak mau pulang. Ya sama dengan seorang wanita
pulang ke rumah orang tuanya, suruh kembali oleh suaminya, tidak mau. Iaitu namanya perempuan nusyuz, perempuan durhaka. Tapi kalau memang dia belum habis kontraknya, baru setahun disuruh pulang, tak bisa dong. Harus 2 tahun atau 4 tahun. Okay? Tapi kalau sudah cukup kontraknya, kemudian dia tidak mau pulang, berarti wanita nusyuz, istri yang durhaka. Nauzubillah min dzalika. Itu dia dosa hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita memaafkan orang menghina kita? Mentara orang itu tidak pernah minta maaf pada kita. Bahkan semakin bertambah penghinaannya kepada kita. Kita bersedekah kepadanya, mau sedekah, dia lebih kaya dari kita. Kalau orang tidak mau memberikan kita maaf, tidak mau kita minta maaf, tidak mau memberikan maaf, tidak mau salaman, tidak mau ngewak, tidak mau negur sapa, tidak mau silaturahim, berarti orang itu adalah orang yang dendam. Dendam itu adalah salah satu dosa tiada ampunan dalam Islam, sabda Nabi. Salah satu, la tughfaru lahunna, 3 dosa tiada ampunan. Pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, sihir, black magic. Yang ketiga, wal hiqdu ala akhikal muslim. Kau dendam kepada sama mukmin muslim, itu adalah dosa tiada ampunan. Selama kita dendam, solat kita, doa kita tidak akan dikabul Allah, tidak akan diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, na'udzubillah min dzalika. Pertanyaan kedua, dosakah kita menggunjing, carakan kejahatan orang yang benar-benar berbuat jahat? Dosa. Jangan sampai kita bicarakan aib, cacat, salah, kejelekan orang, ceritakan. Kecuali mengingatkan orang. Supaya orang itu jangan kena tipu daya orang itu. Orangnya suka nipu. Kita sudah kena dan orang lain sudah kena. Ada orang belum tahu bahwa orang itu suka nipu. Saudaraku, waspada, si A itu suka nipu daya, banyak yang jadi korbannya. Mohon jangan sampai anda tidak waspada. Itu saja, yang dulu panjang lebar ceritakan aib, cacat, celah orang. Demikian kalau itu dibenarkan demi selamatkan orang pada kezaliman orang lain, kejahatan orang lain, boleh kita sebut kejelekannya. Yang berikutnya, gimana hukumnya kita main dom, main latuk-latuk, tetapi kita tidak pakai taruhan-taruhan. Kalau main dom, main kartu tidak pakai taruhan, ya lago-lago, perbuatan sia-sia. Kemana orang main latuk-latuk. Tapi kalau sampai pergunakan, yaitu taruhan, judi jadinya, tiap judi haram hukumnya. Okay? Sama dengan minuman keras, judi, berhala, sama-sama haram hukumnya. Na'udzubillah min dzalika. Lanjut. Ada pertanyaan awalnya. Okay? Bagaimana bila kita mengumpulkan orang-orang miskin, dan kita putar satu zakat fitrah. Dari yang pertama, nerima yang kedua, dan seterusnya. Hingga satu zakat fitrah bisa untuk 10 orang, itu 20 orang. Diputar terus begitu. Dahulu waktu saya kecil pernah saya menyaksikan seperti itu. Namanya fitrah keliling. Fitrah keliling. Satu orang bawa satu fitrah atau 2 fitrah, kemudian berikan pada si A. A kepada B terus. Dia niatkan ni fitrah saya untuk anak saya. Hanya 2 fitrah bisa untuk 20 orang, 30 orang. Itu namanya tipu daya. Kalau memang benar, tak mampu fitrah, jangan paksa diri. Nipu daya Allah namanya. Okay? Kalau memang tak mampu fitrah, jangan dipaksakan. Tak usah fitrah. Okay? Kalau kita mampu, jangan cara seperti itu. Berarti memang kita keberatan mengeluarkan zakat fitrah. Dosa hukumnya jadinya. Berarti kita belum mengeluarkan fitrah yang sesungguhnya. Pernah saya menyaksikan demikian waktu saya masih kecil. Okay? Masya Allah. Berikutnya, apa niat kita menyolatkan 2 mayit yang kebetulan lain jenisnya?
mayit laki dan perempuan sekaligus disolatkan, boleh. Aku solat jenazah, 2 jenazah, padu kifayah, jadi imam, jadi makmum, karena Allah Ta'ala. Salli ala hadzainil mayitain arba rakaatin arba takbiratin fardal kifayah imaman atau makmuman lillah Ta'ala. Ku solat jenazah, 2 jenazah ini, padu kifayah, 4 takbir, jadi imam tu jadi makmum karena Allah Ta'ala. Boleh seperti itu. Jadi tidak perlu dipisahkan. Laki dulu, baru mayat perempuan, tidak. Sekaligus saja dengan niat seperti yang tadi. Moga amin. Kemudian disebutkan tentang 3 macam wajah tadi sebutkan. Ada yang wajahnya seperti sinar matahari, besok kemudian hari. Ada wajah seperti bulan purnama. Ada yang wajah seperti bintang-bintang gemintang. Apa khusus untuk laki-laki yang ke masjid atau juga untuk kaum wanita? Tidak disebutkan untuk wanita. Karena wanita tidak terlalu ditekankan harus datang ke masjid berjamaah. Boleh jamaah di rumah. Ini khusus untuk kaum laki-laki yang seperti itu. Amin. Allahumma amin. Para pendengar, saya minum lebih dahulu. Mari kita lihat tanyaan yang sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa gerangan? Ada orang mengatakan Allah menempatkan kita di dunia tempat kita susah dan dunia adalah banyak kebohongan, kedustaan. Apa maksudnya? Apakah ada dalam hadis yang mengatakan demikian? Mohon penjelasan Pak Hanafi. Para pendengar, memang ada sebutkan. Umpama, ad-dunya sijnul mu'minin jannatul kafirin. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman, surga bagi orang-orang kafir. Al-hayatu jihadun, hidup ini adalah perjuangan. Hupatil jannah bil makarih, hupatil nar bisyahwat. Peroleh surga dengan capek lelah, berjuang. Peroleh neraka dengan santik, mola. Dengan memperturkan hawa nafsu. Dijelas di dunia ini bukan tempat kita senang-senang, gembira, bahagia. Bahkan banyak orang tertipu oleh kehidupan dunia. Karena itu maka mereka tidak selamat, tidak bahagia baik dunia maupun di akhirat nanti. Karena itu maka hidup ini al-hayat jihad. Hidup ini al-perjuangan. Kita berjuang. Jadi kita dapatkan kenikmatan di akhirat karena kita sabar, capek, lelah, berjuang, beramal, beribadah. Bagi orang yang mau capek, lelah, berjuang, beramal, maka mereka tidak memperoleh keselamatan bagian di akhirat nanti. Itu dia. Okay? Hupatil jannah bil makarih, hupatil nar bisyahwat. Peroleh surga dengan capek, lelah, beramal, beribadah. Tinggalkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kemudian neraka diperoleh oleh orang malas ibadah, santai-santai, tak mau capek, tak mau lelah, beramal, beribadah kepada Allah. Mari kita mau capek, lelah sedikit demi dapat selamatan dunia akhirat. Jangan mau capek, mau santai, malas-malas ibadah. Apalagi pada bulan Rajab sekarang ini, bulan kita meningkatkan ibadah solat kita. Berikutnya, Mami Tuan Guru tiang dari Jenggi Watas mau bertanya kenapa bulan Rajab dikatakan bulannya Allah. Nabi mengatakan, Inna Rajab syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Sya'ban bulannya aku. Dan Ramadan bulannya umat Islam. Menunjukkan bulan Rajab bulan yang sangat mulia. Satu kebaikan bulan Rajab nilainya 70 kali lipat ganda. Dalam bulan Rajab ada Isra Mi'raj.
Limanya perintah solat 5 waktu sehari semalam oleh kanjeng Nabi, langsung dari Allah Ta'ala di atas arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu maka mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Kemudian amalan apa yang sangat dianjurkan pada bulan Rajab? Tentunya ibadah yang pertama ibadah solat. Baik solat jamaah kita, solat sunat kita, tahajud kita dan seterusnya. Dan sekalian menghidupkan masjid, musola rumah Allah Ta'ala. Yang dianjurkan amat, kita banyak berpuasa, banyak puasa, banyak istighfar, banyak bertobat, banyak berdoa pada Allah, dan banyak baca salawat kepada kanjeng Nabi SAW di bulan Rajab seperti sekarang ini. Okay? Banyak baca tasbih juga. Moga-moga kita mendapatkan kemuliaan daripada bulan Rajab. Banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban, balighna Ramadan. Tuhan, beri kami barakah bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan pertemukan kami Allah dengan bulan Ramadan yang akan datang. Moga-moga umur kita masih sampai bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Allahumma amin. Baik, okay? Mari kita manfaatkan juga bulan Rajab untuk nyantuni anak yatim, nyantuni kaum jompo, menyantuni yaitu orang-orang miskin, orang-orang kena musibah. Makasih kepada Jenggi Watas. Baik, kita adakan peringatan Isra Mi'raj, tentu bagus sekali. Kita adakan peringatan Isra Mi'raj. Diberikan pengajian oleh para ahlinya, para tuan guru kita. Dan kita mengadakan acara nyantuni yatim dan kegiatan agama lainnya. Pak tuan guru, apa benar cara tiang? Semua solat sunat, rakaat terakhir, baru tiang tahiyat, langsung salam. Boleh. Solat sunat barakaat, tahiyatnya sekali, tahiyat terakhir saja, baru salam. Tapi paling bagus solat adalah solatul laili masna. Solat malam itu paling bagus 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam. Juga ada mengadakan solat siang pun juga 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam, solat sunat. Okay? Jadi boleh, kalau lebih banyak pahalanya daripada sekaligus 4 rakaat, sekali tahiyat, sekali salam. Kurangan pahalanya. Paling bagus yaitu 2 rakaat, sekali tahiyat, sekali salam, 2 rakaat, tahiyat dan salam. Lebih banyak pahala kita peroleh. Okay? Mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin. Tapi 4 rakaat sekali salam juga bagus. Boleh. Tapi sekali tahiyat. Jangan 2 kali tahiyat. Sama dengan Isya. Sama dengan solat asar. Sama dengan solat zuhur jadinya. Baik. Dari siapa? Dia mau bertanya, bagaimana kalau suami kita sudah meninggal dunia, terus sang istri pacaran, bercintaan sama laki lain, apalagi sang lelaki sudah memiliki keluarga, bagaimana hukumnya? Sang istri yang tinggalkan si suami meninggal sudah termasuk cerai, itu bagaimana? Kalau suami sudah meninggal dunia, sang istri cerai mati namanya. Cerai mati. Dia wajib nunggu iddah 4 bulan 10 hari. Dia boleh untuk kahwin lagi. Baik dengan orang yang masih single atau dengan laki-laki yang sudah punya istri, boleh saja. Kanjeng Nabi kan banyak kali kahwin beliau dengan wanita-wanita yang sudah meninggal dunia suaminya dan punya anak yatim. Tujuan Nabi untuk melihara anak yatimnya dan sekalian untuk menghargai istri yang dulu suaminya orang-orang berjasa. Contohnya Ummu Salamah. Ummu Salamah suaminya meninggal dunia. Dia adalah pejuang. Dan dia punya anak yatim banyak. Maka Nabi SAW setelah curhat Ummu Salamah, Nabi nyuruh Ummu Salamah membaca doa. Doanya adalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlub li khairan minha.
Tu doa diajarkan kanjeng Nabi pada Ummu Salamah agar supaya suaminya selamat, almarhum, dan dapat pahala kerana menerima musibah ini dan diganti yang lebih baik daripada suami yang sudah meninggal dunia. Apa yang terjadi? Ternyata Ummu Salamah dapat kahwin dengan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kan. Jadi boleh seorang wanita tinggal mati suaminya, kemudian dia kahwin lagi dengan laki lain, baik laki itu masih single, belum punya isteri, maupun sudah punya. Cuman Nabi bersabda, 3 golongan manusia akan dapatkan payung Allah pada mahsyar. Pertama, orang yang banyak silaturahim. Dia akan panjang umurnya dan murahkan rezekinya. Yang kedua, wanita-wanita yang tinggal mati suaminya, punya anak yatim, dan dia tidak mau kahwin lagi demi anak-anak yatimnya tersebut. Ketiga, dapat payung Allah pada mahsyar adalah orang-orang yang suka bersedekah, buatkan makanan tu anak-anak yatim piatu. Dan suka bikinkan anak yatim piatu makanan, sedekah sama anak yatim, mereka besok dapat payung di padang mahsyar yang maha panas. Ibu M. Syafi'i, Bu Sumi, Bu Hajah, Mariana Wahab, dan lain-lainnya. Okay? Ibu Hajah, Rehana juga. Mudah-mudahan Ibu M. Syukri, Dr. M. Syukri. Moga-moga dan semuanya memperoleh payung di padang mahsyar kerana peduli anak yatim nanti 27 Rajab. Okay? Dan nisfu Sya'ban, bulan Sya'ban. Moga-moga. Amin. Allahumma amin. Lanjut. Nunasa 4 tuan guru. Kalau kita solat duha, yang bisa doa bahasa Lombok, bahasa Sasak. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi alangkah indahnya. Doa kita adalah apa yang ada dalam hadis pun ada dalam Quran. Okay? Doa yang warid dalam hadis, dalam Quran, tentu paling bagus. Yang pakai bahasa Arab boleh, bahasa Sasak, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan seterusnya. Umpama kita membaca doa itu dengan doa salat duha, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka wal jamala jamaluka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fanzilhu, in kana fil ardi fakhrijhu, kana fil bahri fatali'hu, wa in kana qalilan fakathirhu, in kana mu'siran fayassiru, in kana ba'idan faqaribu, wa in kana haraman fahallilhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa quwwatika qudratika. Atina ma ataita ala ibadika salihin. Tambah lagi, Allah makfina bihalalikan haramik wagnina bifadlika amman siwak. InsyaAllah barakatul rizki fi salati duha. Berkah rizki apabila orang itu rajin solat duha. Sila pengusaha merasa kekurangan rizki, sempit rizki, susah rizki, sering-sering solat duha. Tentu samping solat padu. Apa gunanya solat duha kalau solat padunya compang-camping. Okay? Demikian pada peringgi boleh pakai bahasa lain karena di luar solat dibaca. Baik, kita lanjut. Semoga mami tuan guru dilindungi Allah dari segala musibah. Tiang jualan lot-lotan di sekolah, di SD. Harganya 1 lot itu 1 biji 500 rupiah. Hadiahnya uang, ada 5.000, ada 2.000, ada permen 1 biji, ada yang kosong melompong, tidak dapat hadiah apa-apa berupa uang atau yang lainnya. Apa tiang enggak salah atau bersalah, berdosa jual lot-lotan? Betul, salah, dosa, termasuk judi. Kenapa? Karena untung-untungan, ada yang dapat 5.000, ada yang dapat 2.000, ada yang kosong, melompong, ada yang dapat hanya permen 1 biji. Jadi ada yang kecewa, ada yang senang, ada bahagia.
Yang seperti ini bisa termasuk judi. Judi itu adalah haram hukumnya. Maisir, perjudian, haram hukumnya. Jadi tidak boleh jual beli lot-lotan seperti ini. Termasuk perjudian, okay? Haram hukumnya. Demikian. Okay? Makasih. Mudah-mudahan sadar kita. Jangan sampai dapat rezeki jalan yang haram. Jalan judi, jalan riba, dan seterusnya. Tuan Guru, apa hukumnya? Solat sunat, taubat, cuman bisa Fatihah sama ayat surah An-Nas. Boleh dan boleh. Tidak apa-apa, yang penting solatnya Fatihah dengan ayat apa aja. Tanpa ayat pun juga sebetulnya boleh. Tapi alangkah indahnya ada ayatnya. Okay? Ayat yang biasa kita pakai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu kita pakai ayat kita untuk solat taubat. Okay? Mudah-mudahan taubat kita terima Allah Ta'ala. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang sudah taubat, betul-betul taubat nasuha dari dosanya. Seperti orang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Amin. Allahumma amin. Baik. Dari siapa? Dunia adalah tamsilan akhirat. Kata orang, di akhirat ada neraka, itu juga di dunia. Allah menyiksa hambanya sesuai dengan kesalahannya, itu juga di dunia. Ada yang seumur hidup masuk penjara ya, atau dapat azab bala bencana. Yang tanyakan, apakah tidak mendapat siksa di akhirat nanti? Orang-orang sudah mendapatkan siksa masuk penjara di dunia karena sudah di dunia disiksa atas kesalahannya. Para pendengar, kalau umpama orang membunuh, dihukum di dunia, masuk penjara 5 tahun, 10 tahun, belum sesuai dengan kesalahannya. Nanti di akhirat, dia akan diazab lagi bagi tambahan azab siksaannya. Tapi kalau sudah dia tunaikan hukuman di dunia dengan tulus dan ikhlas, maka di akhirat bisa jadi dia tidak diazab lagi. Contoh, zaman Nabi, ada seorang wanita datang pada Nabi. Ya Rasulullah, kata wanita itu, saya mohon untuk mendapatkan hukuman di dunia, biar saya tidak dihukum di akhirat. Apa dosamu? Saya sudah berzina. Terus, saya sudah hamil ya Rasulullah. Sudah lahir? Belum. Kalau begitu pulanglah kamu sampai anakmu lahir. Baru kau datang kemari. Kalau mau mendapatkan siksaan rajam, dirajam oleh Nabi dan para sahabat. Telah lahir anaknya, dia datang. Ya Rasulullah, telah lahir anak saya. Mana dia? Ada di neneknya mungkin. Pulanglah kamu, pelihara dia, berikan dia nyusu dulu sekian lama. Setelah itu baru kembali. Setelah itu dia datang lagi pada Nabi untuk minta dirajam, dilempar sampai mati. Maka karena dia sudah tulus dan ikhlas, Nabi SAW suruh para sahabat untuk melakukan rajam. Dibikinkan kuburan, suruh masuk sana, dan umat Islam melemparnya sampai mati, lempar dengan batu. Nah itu Nabi SAW menyuruh umat Islam mandikan dia, kapani dia, solatkan dia. Ya Rasulullah, bukankah dia mati karena dirajam, karena sudah berzina? Nabi mengatakan dia telah terima hukumannya dengan ikhlas tulus, maka nanti di akhirat dia tidak akan dapatkan azab dari Allah Ta'ala. Andai kata pahala tobatnya dibagi pada kalian semuanya, kalian akan memperoleh bagian dari pahala tobat perempuan yang mati karena dirajam tadi. Masya Allah. Tapi kalau hanya hukumannya penjara, paling-paling berapa tahun, padahal dia sudah membunuh orang, apalagi dibunuhnya banyak. Kita lihat, ada yang bunuh sampai 9 orang dibunuh. Wawon namanya dengan CS-nya. 9 orang sudah terbunuh olehnya. Andai kata dia masuk penjara, bahkan andai kata dihukum bunuh,
yang dibunuhnya 9 orang, belum sesuai dengan hukuman yang harus diperoleh, nanti di akhirat dia akan terima lagi azab, okay? Sehingga sepadan dengan dosa dan kesalahannya. Demikian Pak Hanafi. Mudah-mudahan sehat walafiat. Selamat kita semua. Okay? Baik. Apa kabar tulab buat mahat? Okay? Mudah-mudahan semuanya sehat, selamat. Apa niat kita puasa bulan Rajab? Niat puasa saja. Okay? Aku puasa sunat esok karena Allah Ta'ala. Atau boleh aku puasa sunat bulan Rajab karena Allah Ta'ala boleh. Okay? Pokoknya niat puasa sunat gitu aja. Okay? Baik, makasih. Lanjut. Pak Ustaz, saya nabung di koperasi. Terus, tiap bulan. Manfaat sebulan sekali. Saya dikasih untung Rp100,000. Bolehkah saya pakai uang Rp100,000 tersebut? Para pendengar, uang tabungan kita akan tidak dipakai untuk modal usaha mungkin. Hanya disimpan, siapa nanti yang mau meminjamnya, maka dia harus mengeluarkan uang lebih. Orang yang nabung diberikan tambahan tiap bulan sekian. Cara demikian tidak boleh. Tapi kalau dipakai jadi modal, usaha, bisnis, dagang oleh pengurus koperasi, dijual barangnya. Keuntungannya tidak ditentukan, harus sekian-sekian. Berapa untungnya? Banyak untungnya, banyak bagian mereka yang nabung. Kalau untungnya tidak banyak, maka mereka diberikan uang tidak banyak tentunya. Ada perjanjian harus dapat sekian. Kalau seperti itu boleh, tapi kalau tentukan kamu setiap bulan akan dapat 100,000. Untung atau rugi usaha kita, Anda dapat. Nah, itu tidak boleh. Masuk riba, termasuk riba jadinya. Nauzubillah pada ar-riba. Waktu Nabi Isra Mi'raj, beliau melihat orang-orang yang suka ngeriba. Mereka berenang di lautan darah, dilempar mereka. Mereka makan batu dan seterusnya. Mereka adalah orang dulu masa hidup banyak ngeriba, ngerentan. Nauzubillah min dzalika. Maka ada doanya. Gimana kelebihan baca salawat sebelum tidur? Dari lenting. Okay? Para pendengar, mari kita lihat. Nabi SAW pernah bernasihat pada istri beliau tercinta, Siti Aisyah. Ya Humairah, janganlah kamu tidur dulu sebelum kamu lakukan 4 macam, dapat 4 macam. Apa Rasulullah? Pertama, jangan tidur dulu sebelum kamu khatam Quran, namatan Quran, baca Quran sampai tamat. Yang kedua, jangan kau tidur dulu sebelum kau menaikkan ibadah haji. Jangan tidur dulu sebelum dapatkan syafaat nabi-nabi, rasul-rasul. Dan jangan tidur dulu sebelum dapatkan ridha dari umat Islam semuanya. Ada 4 macam. Jangan tidur sebelum khatam Quran. Ya Rasulullah, mana mungkin ya Rasulullah? Nabi mengatakan, dengan kau baca suratul ikhlas, qul huwallahu 3 kali, berarti kamu khatam Quran sekali. Oh, kalau gitu ya Rasulullah, saya bisa. Jangan tidur sebelum menaikkan ibadah haji. Kau baca tasbih 3 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla, wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Arti kamu sudah laksanakan ibadah haji, ya Aisyah, ya Humairah. Kalau gitu, boleh ya Rasulullah, bisa saya. Dan jangan kau tidur dulu sebelum dapatkan jaminan syafaat nabi-nabi, rasul-rasul. Apa saya lakukan ya Rasulullah? Bacalah salawat untuk para nabi dan rasul, untukku juga. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya wal mursalin. Kau baca salawat untukku dan untuk nabi-nabi, maka semua nabi dan rasul akan berikan syafaat pada engkau ya Aisyah. Kalau begitu boleh ya Rasulullah, bisa lakukan. Yang keempat,
Jangan tidur dulu sebelum kau dapatkan yaitu keredaan dari umat Islam sedunia. Apa saya lakukan ya Rasulullah? Bacalah doa untuk umat Islam semuanya. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Maka seluruh umat Islam masih hidup maupun sudah meninggal akan ridha kepada engkau ya Aisyah ya Humairah. Kalau gitu ya Rasulullah, saya bisa melaksanakannya. Itulah antara lain baca salawat sebelum tidur, dapat syafaat para nabi dan rasul, sampai juga manfaat yang lain, umpama lapang dada, tenang hati dan pikiran, dapat pahala dan ampunan Allah, dan selawat yang kita baca itu jadi lampu penerang di atas siratul mustaqim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang banyak baca salawat, dia adalah orang paling dekat pada Nabi nanti dalam syurga. Moga-moga. Amin. Allahumma amin. Demikian, okay? Berikutnya, lanting ya. Mohon maaf. Lanjut. Pak Tuan Guru, tiang kembali lagi dari Kota Raja. Tiang mau tanya, tiang sudah pergi minta maaf sama si Fulan. Karena si Fulan menganggap tiang bersalah. Berkali-kali tiang pergi menemui dia, minta maaf. Sambil tiang mau saling tanya, apa ada kita sangkut paut dengan hutang piutang? Mana Pak Tuan Guru? Nggih. Kalau dia tidak mau maafkan kita, dia mau salaman, dia mau maafkan. Nggih. Padahal Allah mengatakan, "Wan ta'fu aqrabu littaqwa." Kalau engkau maafkan, maka engkau lah paling dekat pada derajat takwa. Dalam hadis ada sebutkan, okay, yaitu orang yang pemaaf. Orang yang pemaaf adalah orang yang mulia si Allah Ta'ala. Mari kita jadi orang pemaaf. Maka kalau orang tidak mau maafkan kita, dendam, maka solatnya dari Allah, doanya dari Allah Ta'ala. Itu dia. Dan termasuk dosa tiada ampunan, dendam pada sama mukmin muslim. Kalau sampai mati tidak tegur siapa, maka mati kita tidak akan masuk surga, sabda Nabi. La dukhulul jannah qati', tidak masuk surga orang mutus silaturahim, wa yuhajir akhahu fawqa thalathin famata dakhalanna. Tidak tegur siapa, apalagi lebih 3 hari, 3 bulan, 3 tahun. Kemudian dia meninggal dunia, masuk api neraka lah orang tersebut. Oh, na'udzubillah, na'udzubillahi min dzalika. Apalagi bulan Rajab ini, tak boleh ada umat Islam tak tegur sapa, tak bersapaan. Jangan ada mutus silaturahim bulan Rajab. Kualat orang itu, tular manoh orang demikian. Kalau sampai bulan Rajab bertengkar, berkelahi, saling fitnah dan sebagainya. Bahkan orang Arab dulu kalau datang bulan Rajab, mereka gencatan senjata. Mereka berdamai dulu. Nanti habis Rajab bisa kembali lagi mereka berperang, bertempur, berkelahi dan sebagainya. Demikian, nggih. Baik. Jadi dia nanti nanggung dosa kita. Dia tidak mau bermaaf-maafan dengan kita, dia nanggung dosa kita. Pahalanya dia untuk kita. Nauzubillah, jangan sampai terjadi. Nabi Adam mengatakan bahwa salah satu tanda kiamat dekat adalah banyaknya terjadi orang qati'atur rahimi. Di mana-mana orang mutus silaturahim. Mana-mana orang tidak berkewak, tidak bersapa, tidak teguran. Itu yang terjadi. Tanda akhir zaman, tanda kiamat sudah semakin dekat. Demikian, nggih. Nabi Adam mengatakan, la tanzilur rahmatu ala qaumin fihim qati'ur rahimin. Tidak turun rahmat Allah pada satu kaum, masyarakat, RT, RW, di mana banyak orang tidak bersapa, ada orang tidak tegur sapa. Tidak turun rahmat Allah. Yang turun bala, bencana, musibah, bisa jadi azab Allah turun, karena banyak orang tidak bersapa. Nah itulah sebabnya dalam Islam dianjurkan kita sholat jamaah, jalan kita silaturahim, jalan kita nyambung hubungan. Demikian, okay?
Terima kasih ada doanya. Semoga kita sehat walafiat. Okay? Yang lunasam Pak Tuan Guru, apa hukumnya? Ada tangga, sudah bertahun-tahun, enggak Jumatan. Ya Allah. Kalau disuruh sama istrinya, dia bilang, Tuhan tahu kita sibuk. Dia jawab istrinya demikian. Tetap saja tidak mau sholat Jumat. Ya Allah. Nabi bersabda, Man tarkal Jum'ata salasan min ghair uzrin bahwa munafik. Siapa-siapa meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja, tanpa uzur, tanpa halangan, kendala, maka munafiklah dia. 3 kali tidak Jumatan, munafik. Lalu tinggalkan dengan sengaja, tanpa uzur, tanpa sakit. Gimana kalau berkali-kali, bukan 3 kali, 30 kali, bahkan 3 tahun, tidak pernah Jumatan. Maka betapa besar munafiknya si Allah Ta'ala. Padahal innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu dasar api neraka tempatnya besok hari kemudian. Oh na'udzubillah. Hai saudara-saudaraku. Okay? Tidak ada uzur halangan. Pergilah solat Jumat. Tidak seberapa, tidak lama. Kalau saya ngajak saudara kita di rutan, di penjara Jumatan, paling setengah jam sudah tuntas. Tempat lain mungkin belum selesai, sudah selesai. Kenapa? Khutbahnya jangan panjang-panjang. Ayatnya juga jangan kepanjangan. Okay? Nabi SAW pernah tegur Mu'adz bin Jabal yang ayatnya kepanjangan. Apa kamu mau jadi tukang fitnah ya Mu'adz? Katanya kalau jadi imam, ayatmu panjang. Okay? Ingat, di antara makmum ada yang sakit, ada tua, ada anak-anak, ada ibu-ibu dan sebagainya. Ra'i mereka. Okay? Tasamuh pada mereka. Itu dia. Okay? Makasih. Ada hadis mengatakan, mana qasad sadaqatun mimmal, ma zadallahu bi rajulin bi afyan illa izza, wa ma tawadha ahadun illa rafa'ullah. Tidak akan berkurang harta kalau kita bersedekah. Tidak akan akan tetap mulia orang-orang yang pemaaf. Allah akan nambah kemuliaan bagi orang yang pemaaf dan orang-orang yang tawadhu semakin mulia pula. Orang-orang yang tawadhu kepada sesama. Ma naqasat sadaqatun mimman ma zadallahu bi rajulin bi afin illa izah. Orang pemaaf akan semakin mulia. Wa ma tawadhu ahadun lillah illa rafa'ahullah. Orang tawadhu akan diangkat derajat oleh Allah Taala. Itu kelebihan kita pada pemaaf dan tawadhu. Amin. Allahumma amin. Demikian. Okay? Baik. Dari siapa? Pak Tuan Guru yang tanya, kalau solat duha ataupun apapun solat sunat, misalnya 4 rakaat, tahiyatnya di rakaat terakhir saja. Apa benar? Apa salah? Benar. Boleh, tidak apa-apa. Tapi paling afdal, solat malam 2 rakaat. 2 rakaat sekali tahiyat, sekali salam. 2 rakaat sekali tahiyat, sekali salam. Juga solat sunat siang. Paling afdal juga tetap 2 rakaat, sekali salam. 2 rakaat, sekali salam. Umpama, qobliyah zohor, ba'diyah zohor, qobliyah asar, 4 rakaat, 2 rakaat, sekali salam. Juga lebih afdal. Lebih banyak kerjaannya, lebih banyak pahalanya. 2 kali tahiyat daripada sekali tahiyat. 2 kali duduk tahiyat daripada sekali duduk tahiyat. Tentu lebih besar pahala 2 kali duduk, 2 kali tahiyat. Demikian. Okay? Terima kasih pada anda. Baik. Di segi boleh? Boleh. Lanjut. Pak Tuan Guru Tiang Nunasang. Kalau cincin ada foto Bapak Maulana Syekh. Yang pakai terus ke mana-mana. Boleh atau tidak? Baru dilepas. Para pendengar boleh. Kita pakai ke mana-mana. Cincin yang ada di situ. Fotonya Maulana Syekh. Saya pernah punya. Saya ada punya. Jadi tidak apa-apa sebagai tanda cinta kita. Tapi nanti kalau kita beruduk,
kiranya dilepas supaya jangan sampai tidak kena air tempat cincin kita. Kita lepas, setelah selesai berduduk kita pasang lagi. Tak apa-apa. Beri tanda kasih sayang, cinta, hormat kepada guru kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Masya Allah. Okay. Terima kasih pada anda. Lanjut. Tuan Guru yang tanya, apa hukumnya kalau jualan mercon di bulan Ramadan? Apa kita dosa atau tidak? Bisa dosa. Pertama, mercon mengganggu orang solat, orang tidur, orang istirahat, orang tadarusan. Yang kedua, beli mercon itu mubazir, membuang-buang uang. Mubazir itu saudaranya syaitan. Yang ketiga, hasil manfaatnya tidak ada. Hasilnya manfaatnya tidak ada. Jadi banyak kekurangannya, banyak jeleknya, banyak negatifnya beli mercon bulan Ramadan. Yang menjual juga tidak dapat pahala. Tidak dapat barokah dari hasil jualan mercon pada bulan Ramadan. Hanya mengganggu saja. Jadi orang yang pulas tidurnya, enak tidurnya karena sudah capek terawih, tadarus dan sebagainya, mau istirahat, nunggu sempatan untuk bangun makan sahur, terganggu karena mercon yang dibunyikan di mana-mana, petasan yang dibunyikan di mana-mana. Tidak ada ajaran agama menganjurkan kita bunyikan mercon, petasan dan sebagainya. Itu adalah adat kebiasaan orang di luar Islam sana. Jangan kita tiru. Masya Allah. Makasih kepada anda. Man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyamakan diri dengan suatu kaum, dia masuk kaum itu. Islam tidak mengajar kaum Islam bunyikan mercon, petasan, apalagi dalam bulan suci Ramadan, menyanyiakan uang. Mendingan kasih sedekah kepada orang miskin uang untuk beli mercon. Baik. Ya. Dari Siti Maryam, Grepek, Sakra Selatan. Yang lupa apakah di hari Jumat terakhir di bulan Rajab ini kita baca yaitu Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, Jumat nanti terakhir. Jumat terakhir bulan Rajab ini. Kapan Jumat terakhir? Masih kan baru Jumat pertama hari tadi. Di Jumat terakhir saat khatib naik mimbar. Itu kita baca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali. InsyaAllah tidak tongpes setahun kan datang. Kantong kempes, kanker, kantong kering. Dompet kosong setahun ke depan insyaAllah tidak. Sama dengan berbuat baik, tambahan belanja pada keluarga di hari Asyura. Man wasa'ala iyalihi yawma Asyura, wasa'allahu lahu bi sanati kulli. Siapa memberi tambahan belanja pada keluarga pada hari Asyura, Allah berikan tambahan rezeki setahun ke depan. Amin. Allahumma amin. Dan seorang ulama telah membuktikan hadis ini selama 70 tahun, kata beliau. Imam Sufyan bin Uyainah. Mudah-mudahan. Demikian kepada pelinggih dah. Siapa tadi? Iya, jadi bukan tak mengikuti tapi jadi Maryam nama lain yang tak apa-apa. Yang penting diikutin dah, hingga tetap silaturahim maknanya. Baik, mau nama langsung atau hamba Allah boleh saja. Yang penting silaturahim kita nyambung. Amin. Allahumma amin. Bukankah silaturahim itu adalah salah satu dari 6 amalan yang bikin panjang umur, sabda Nabi. Sittatu asya'a tazidul umur. 6 macam amalan membawa panjang umur, bikin panjang umur. Pertama, rajin silaturahim, langsung atau tidak langsung. Yang kedua, yaitu rajin sedekah, suka sedekah, panjang umur. Yang ketiga, bakti sama orang tua, panjang umur. Bagi ibu-ibu, bakti sama suami. Kemudian, setelah itu rajin berdoa, rajin hiziban. Kemudian berikutnya rajin istighfar, apalagi istighfar rajab.
maupun di luar Rajab. Kemudian yang keenamnya, panjang umur. Apabila orang itu rajin solat malam, solat tahajud, solat witir, insya Allah, Allah panjangkan umurnya atau umur yang barokah, umur yang barokah. Amin. Allahumma amin. Demikian ki. Kita doakan mudah-mudahan Uminda Karomah berikan Allah kesehatan dan panjang umur. Moga-moga. Amin. Allahumma amin. Di Maryam. Baik. Lanjut. Pak Tuan Guru, semoga sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan Anda juga. Tiang Nunasang, apa hukumnya? Tiang besar niat untuk pergi umrah. Cita-cita tiang adalah paling utama dapat naikkan umrah. Doa tiang, moga tiang bisa naikkan umrah. Kalau umur tiang habis dari Allah belum dapat umrah, gimana hukumnya? Apa tiang berdosa atau tidak? Para pendengar, yang wajib kita akan ibadah haji. Ibadah haji sekalian umrah. Tiap orang mengerjakan haji pasti umrah. Ada umrah dulu baru haji, ada haji baru umrah, atau digabung sekaligus haji dan umrahnya yang disebut haji qiran. Walaupun Anda sudah umrah, tapi nanti kalau ibadah haji harus umrah lagi. Okay? Jadi tidak cukup hanya umrah saja, upayakan dapat menaikkan ibadah haji. Kalau belum mampu menaikkan ibadah haji, apalagi giliran harus nunggu 30 tahun dan seterusnya. Boleh kalau ada kelebihan, pergi umrah lebih dahulu. Biar ketemu Masjidil Haram, dapat solat di depan Kaabah, dapat solat di Maqam Kanjeng Nabi di Taman Raudhah. Biar kita merasakan kepuasan batin hati sebelum Allah panggil kita. Mungkin karena umur kita sehingga kita belum mampu, belum sempat menaikkan ibadah haji karena antreannya yang begitu panjang. Karena ini antreannya sekitar 35 tahun untuk Lombok, untuk NTB 35 tahun atau sekurangnya 30 tahun. Bagi yang akan menaikkan ibadah umrah pada berapa hari ini, saya punya jamaah ada 2. Mudah-mudahan dapat umrah yang mabrurah. Sebelumnya kemarin-kemarin sudah juga ada yang umrah. Mudah-mudahan semuanya umrah mabrurah sehingga kelihatan dari tingkah laku perbuatannya. Orang yang mabrur, haji atau umrahnya, pertama cinta damai. Dia suka bertengkar, berkelahi, tidak tegur siapa. Yang kedua, berkata halus manis, lemah lembut. Dia ramah tamah, nyum simpul. Suka nyakitin orang, nyinggung orang. Yang ketiga, yaitu orang yang umrahnya, hajinya mabrur, orangnya pemurah. Kalau ada di kampung kita, ada seorang pak haji pelit, mardut. Kalau hajah, pelit, mardudah, gitu. Nauzubillah, yang sampai ada yang mardut haji dan umrahnya. Makasih saya doakan. Mudah-mudahan pelinggi segera dapat menaikkan ibadah umrah. Okay? Amin. Lanjut. Pak Tuan Guru, apa boleh seorang istri kalau sudah berhubungan sama suami tidak mandi? Apa wajib mandi, Pak Tuan Guru? Mandi langsung ya enggak. Gitu. Begitu selesai langsung mandi, tidak wajib. Ya kapan? Mungkin tidur dulu setelah selesai. Ronde 1, ronde 2, capek lelah, tidur dulu. Nanti bangun tahajud baru mandi. Bangun solat subuh baru mandi. Boleh dan boleh. Tapi mandi wajib hukumnya. Mandi wajib karena sudah berhubungan. Gimana ada mandi? Salah satu di antara 3 golongan yang malaikat dah mau dekat-dekat kepadanya. Pertama, orang yang terlambat mandi junub, mandi haid. Yang kedua, orang yang yaitu sudah minum minuman keras, orang teler, malaikat benci pada mereka, tidak mau dekat. 3 orang yang melumuri tubuhnya dengan belerang, belerang, hingga bau tubuhnya. Dan senangi malaikat Allah.
Terima kasih kepada anda. Baik. Mami Tuan Guru, Tian dari Janggi Watas. Ingin. Tanya enam, bagaimana niat kita memandikan jenazah? Mandikan jenazah, berniat mandikan jenazah itu hukumnya sunat, tak wajib. Okay? Tapi alangkah indahnya kalau dikerjakan. Saya berniat mandikan jenazah ini padu kifayah karena Allah Ta'ala kita mandikan. Berapa orang ikut mandikan? 2-3 orang disilakan. Yang laki mandikan laki, perempuan dimandikan perempuan. Tapi boleh suami mandikan mayat istrinya. Istri boleh mandikan mayat suaminya. Boleh kalau itu. Okay? Demikian kepada anda. Boleh berniat mandikannya, boleh tidak berniat. Tapi alangkah indahnya berniat sajalah. Saya berniat mandikan jenazah ini padu kifayah karena Allah Ta'ala. Okay? Dapat pahala. Nabi bersabda, siapa-siapa mandikan mayat, okay? Keluarlah dia dari dosanya seperti bayi baru lahir dari perut ibunya. Siapa mengkafani mayat, maka besok dia akan berikan pakaian dalam syurga. Amin. Allahumma amin. Apalagi sampai mensolatkannya, Masya Allah, dan menguburkannya. Baik. Lanjut. Tuan Guru, apakah lebih dahulu jenazah kita wudukkan atau selesai dimandikan? Mohon penjelasan. Yang wajib dimandikan, tidak wajib diwudukkan. Kalau sudah dimandikan, yaitu yang wajib. Diwudukkan tidak wajib. Okay? Pokoknya wajib adalah memandikan jenazah. Wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolatkan, wajib dikuburkan. Tidak ada perintah mengatakan wajib diwudukkan. Wudu atau tidak terserah. Okay? Tapi yang penting sudah dimandikan dengan benar, dengan rata. Okay? Itu dia yang dikendaki oleh hukum fikih kita. Memandikan, mengkafani, mensolatkan, memakamkan atau menguburkan. Itu yang wajib. Makasih pada pelinggih dah. Baik. Kita lanjut. Pak Tuan Guru, apa hukumnya kalau istri mulanya agama Kristen, terus nikah sama laki-laki Muslim? Tentu dia sudah masuk Islam ya. Dan dia, si perempuan masuk Islam. Sudah dapat nikah. Keluar lagi dari Islam. Kemudian mukenahnya, telekungnya, kain solatnya dia bakar. Allah, na'udzubillah min zalika. Dia nak masuk Islam tidak sadaran rupanya. Tak dengan sadaran, keikhlasan, keyakinan, keimanan. Kain solatnya dibakar. Na'udzubillah. Sekarang wanita itu jadi gila. Gila ya. Ya karena itu rupanya. Tular manoh. Dah masuk Islam, dia nyesal. Kemudian dia keluar lagi dari Islam, dia bakar. Pakaian solatnya. Na'udzubillah. Suaminya tidak terima. Suaminya tidak terima. Ya gimana mau nerima lah singan? Oh, apa istrinya yang gila itu diserahkan pada keluarganya atau tetap dia pelihara? Ya risikonya sang suami harus dia pelihara si perempuan itu. Kalau tidak, bisa jadi nanti menjadi masalah hukum. Suami tidak pelihara istrinya yang gila. Biarkan istrinya gila kemana-mana, telanjang bulat. Oh, suaminya tanggung jawab. Apalagi suaminya nanti jadi imam. Jadi imam sholat. Oh, bisa jadi orang tidak mau terima dia jadi imam. Kalau benar pati itu yang terjadi. Oh, na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalika. Karena itu, Nabi kita SAW mengatakan, tungkahul mar'atul li'arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4 sebab. Pertama, lijamaliha, karena cantiknya. Biasanya karena cantik. Yang kedua, karena kayanya, karena kayaannya.
Tiga, karena keturunannya. Yang keempat, karena agamanya, keimanannya, akhlaknya. Kalau mau selamat bahagia, pilihlah yang beragama, berakhlakul karimah, yang taat ibadahnya. Selamatlah kita. Sabda Nabi SAW, jangan hanya cantiknya doang. Lihat juga keturunannya. Keturunan orang pacu, taat, bakti. Itu juga perlu. Jangan hanya melihat cantiknya, gagahnya, kayanya. Lihat juga gimana agamanya, pengetahuan agamanya bagaimana. Jangan nyesal di kemudian hari. Karena ini banyak terjadi kaum wanita yang selingkuh, berzina dengan laki lain, tinggalkan suaminya. Oh, na'udzubillah min. Akhirnya banyak terjadi pembunuhan terhadap wanita-wanita yang selingkuh, dibunuh oleh suaminya atau oleh mantan suaminya. Oh, na'udzubillah. Itu dia, okay? Baik. Tuan Guru, apa dosa kita tidak solat di musalla karena orang yang sebagai imamnya di musalla istrinya agama lain? Jadi kita pilih solat di rumah. Iya dong. Kalau memang istrinya memang benar beragama lain, kenapa mau jadi berimam pada orang lain agama? Kan kalau lain agama tidak sah hubungannya. Tiap hari zina, tiap hari berbuat dosa maksiat, jadi imam. Jangan mau dong. Karena kalau orang lain agamanya, suami istri, yang laki Islam, yang perempuannya tidak Islam, maka hubungannya zina. Janganlah kamu kawin dengan orang musyrikah. Karena dia akan bawa kamu ke dalam neraka. Lebih baik kamu kawin dengan seorang budak perempuan yang beriman. Demikian dalam Quran ada sebutkan. Jangan berimam pada laki-laki yang istrinya non-Islam. Hubungannya, perkawinannya tidak sah. Nauzubillah. Ada ya? Masa ada? Gimana ada? Nauzubillah. Tuan Guru, apa boleh mendengar lagu-lagu India tapi enggak tahu artinya? Para pendengar, kesenian. Boleh-boleh saja. Selama di situ tidak ada dosa-dosa dan kemaksiatan. Kesenian, baik itu lagu, baik itu alat kesenian, lama di sana tidak ada unsur dosa, maksiat, kejahatan, maka boleh saja. Umpama bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, musik boleh, rebana qasidah yang ditambah dengan mungkin gitar dan lain sebagainya disilakan, atau gendang belik silakan, selama tidak menimbulkan dosa maksiat, please silakan. Mubah hukumnya. Dengan lagu-lagu juga demikian. Selama tidak mengganggu ibadah kita, tidak mengganggu solat kita, disilakan. Demikian Pak Hanafiah. InsyaAllah senang dengarkan lagu-lagu India. Terang banyak kasetnya. Baik, boleh saja. Asal tidak mengganggu zikir kita pada Allah. Banyak zikir kepada Allah. Banyak penjelasan mengatakan tentang kelebihan membaca doa. Misalnya, barang siapa membaca doa awal tahun, dia selamat dari godaan syaitan, atau membaca 2 kalimat syahadat, masuk surga. Jadi yang ditanyakan, apakah semudah apa yang dikatakan tentang kelebihan doa? Apa yang kita baca, kita terima hasilnya dengan semudah itu, tanpa diproses. Karena kan kalau sekadar membacanya, insya Allah dengan mudah kita membacanya. Para pendengar, tentu tidak hanya sekedar baca doa. Yang paling penting kan ibadah kita, rukun Islam. Kewajiban-kewajiban kita kerjakan. Kewajiban pada Allah, kewajiban kepada keluarga, pada sama. Kita laksanakan dengan sempurna dan lengkap. Dan tambah dengan doa demi doa, bacaan demi bacaan. Di situ, walaupun tidak rajin membaca, tapi kalau amalan kita, kewajiban kita tidak terlaksana, larangan Allah kita tidak jauhkan, percuma sih berdoa. Jadi sempurnakan yang wajib, yang fardu dulu, baru yang sunat. Berdoa itu hukumnya sunat.
bereskan yang fardu, yang wajib, baru kita tambah sunat. Situ dia mendapatkan balasan dari apa yang janjikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya umpama kita dianjurkan baca istighfar banyak-banyak pada bulan Rajab, 70 malam, 70 siang. Jaminannya takkan sentuh api neraka. Tapi yang wajib-wajib dulu beres. Jauhkan yang haram-haram juga beres. InsyaAllah situ jaminan. Contoh, siapa membaca yang melakukan Qobliyah Zohor dan Ba'diyah Zohor, empat tidak akan sentuh tubuhnya oleh api neraka. Tapi yang padu-padu beres, yang haram-haram betul-betul dijauhkan. InsyaAllah kita dapat jaminan tadi. Moga-moga. Amin. Allahumma amin. Demikian. Okay? Pama contohnya, kita dianjurkan baca surah Ad-Dukhan yang hanya selembar. Siapa membacanya malam Jumat, maka Allah bikinkan dia rumah dalam syurga. Dan 70,000 malaikat mintakan dia ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosanya, sebanyak apa akan dapat ampunan Allah. Tapi yang lain sudah beres. Yang padu-padu sudah beres. Kewajiban pada Allah, kewajiban pada Nabi, kewajiban pada keluarga. Pada umat Islam sudah beres. Baru amalan sunat menjamin kita selamat. Moga-moga. Kalau kita lihat dan kita teliti di zaman sekarang, baik itu di desa, di kota, jarang manusia betul-betul tidak tahu apa akibat pada apa yang diperbuat. Terutama tentang larangan agama. Banyakkan orang-orang yang betul-betul tahu akibat dari perbuatannya. Itu yang tingkat kejahatannya sangat-sangat. Jadi apa yang kurang atau apa yang perlu diperbaiki daripada pribadi seorang atau pada diri kita misalnya. Supaya tidak terjadi seperti itu. Mohon penjelasan. Mari kita renungkan sabda Nabi. Qala Nabi sallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wala syarabu syaribu hina syarabu wa huwa mu'min. Wala yasruku sarik hina yasruku wa huwa mu'min. Seorang tidak akan berzina selama masih kuat iman di hatinya. Seorang tidak akan nginam berem narkoba selama masih kuat iman di hatinya. Seorang tidak akan maling, mencuri, korupsi selama masih kuat iman di hatinya. Jadi yang perlu kita perbaiki keimanan. Ilmu saja tidak menjamin orang jadi orang baik-baik. Menurut KPK, berapa menteri yang sudah tangkap KPK, berapa profesor sudah ditangkap KPK, dan berapa doktor yang ditangkap KPK, berapa sarjana hukum yang sudah ditangkap KPK. Kok mereka sarjana-sarjana luar biasa, tapi justru mereka mengerjakan perbuatan yang terlarang oleh agama maupun oleh negara. Baiklah, saya sudah 44 tahun di penjara. Pengabdian di sana, sampai dapat piagam penghargaan dari Menteri Hukum HAM di pusat sana. Karena pengabdian kita lebih 40 tahun di penjara. Apa yang saya saksikan, yang saya ikutin, saya dengar, saya ketahui, saya lihat. Di penjara banyak teman-teman kita yang kurang beruntung. Ada sarjana agama masuk penjara. Ada sarjana umum masuk penjara. Ada SH masuk penjara. SHG masuk penjara. KIH masuk penjara. SPDI masuk penjara. SPD masuk penjara. LC masuk penjara. Ada S2, MPD, MPD masuk penjara. Apa yang kurang? Mereka sarjana-sarjana sudah ilmunya tinggi selangit. Masih juga berbuat dosa maksiat. Bahkan mereka harus berurusan dengan hukum. Dan mereka harus masuk penjara. Apa yang kurang? Jawabannya adalah iman. Iman bahkan mereka berbuat demikian. Bukan ilmu kurang, tahuan kurang. Tahu dia, tapi dia tidak melaksanakan ilmunya. Itu dia. Karena itu perlu peningkatan keimanan, ketakwaan pada Allah dan akhlakul karimah. Itu dia. Khususnya Pak Hanafi. Baik, mudah-mudahan kita tingkatkan iman takwa kita, ibadah kita, samping ilmu tahuan kita. Baik. Kita lanjut. Saya ada waktu. Nabi SAW adalah
menjadi suri teladan dari segala kebaikan, baik cara mencapai kesuksesan dunia maupun akhirat. Jadi apakah ada contoh dari Nabi SAW terutama tentang usaha dunia? Misalnya cara kita sekarang ini, teman berhasil jadi petani nanas umpama atau cabai misalnya, maka berlomba-lombalah kita jadi petani nanas atau cabai. Padahal kalau kita pikir sama artinya kita saling bunuh, kata orang ahli bisnis. Tapi begitulah kita di Lombok ini. Jadi bagaimana cara Nabi SAW pernah dicontohkan. Mohon penjelasan. Para pendengar, ada satu hadis Nabi mengatakan, la yabi' badukum ala bai'i ba'din. Janganlah seorang menjual di atas jualan saudaranya. Boleh kita bisnis. Teman Nabi kan rata-rata umat Islam bisnis, berdagang. Dan Nabi menganjurkan umat Islam berdagang. Alaikum bitijarah fa inna sulsai arzakikum minat tijarah. Naklah kalian pandai berdagang, pintar berdagang. Karena 2/3 rezeki kalian akan datang dari hasil perdagangan. Okay? Silakan boleh saja kita sama-sama menjual apa satu jenis barang. Itu hasil tanaman atau yang lain-lainnya. Tapi dalam hal rezeki tergantung daripada taktik, strategi, siasat kita, cara kita, ramah tamah kita. Nabi SAW waktu beliau berdagang menjual barang milik Siti Khadijah, istri beliau. Maka beliau itu saking jujurnya, ramah tamahnya, ikhlasnya, orang akan membeli barangnya Nabi SAW. Sebelum habis dagangan Nabi, orang tidak akan pindah ke tempat lain. Kenapa? Karena tingkah laku, perbuatan, kejujuran, keikhlasan, ramah tamah Nabi, bahkan semua orang mau membeli barangnya Nabi SAW. Baru nanti dia beli pada yang lain kalau sudah habis barang dagangan Nabi. Jadi boleh kita menjual seperti apa dijual orang, menanam apa ditanam orang. Silakan. Rezeki itu tergantung daripada murah Allah, Rahman Rahim Allah. Di samping juga cara kita berjual menyebabkan orang senang membeli barang kita. Jangan ada kebohongan, kedustaan, tipu daya di dalam kita berjual beli. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang melakukan tipu daya, dia bukan umat saya. Kalau memang kita sudah jujur dalam berdagang, usaha, insya-Allah murah rezeki kita. At-tajir saduq mal kiramil bararah yaumil qiyamah. Saudagar-saudagar jujur bersama para nabi rasul, orang-orang saleh nanti di hari kemudian. Maknanya kita harus jadi orang yang jujur dalam usaha, ramah tamah, insya-Allah rezeki kita akan bertambah-tambah. Demikian boleh sama-sama usaha kita, silakan, tidak apa-apa. Yang penting kita dalam usaha itu jujur, benar, ramah tamah, tidak culas, tidak curang. Moga, amin. Allahumma amin. Sudah. Pak Tuan Guru, mudah-mudahan sehat walafiat, amin. Semua pelunggu sami juga yang mendoakan kami, saya mengucapkan syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan doa pelunggu sami dikabul Allah, kita semua pada sehat walafiat, panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki dalam lindungan Allah. Dan dari Lombok Utara, oh ya, Lombok Utara, makasih. Apa tanya? Ketika kita ketemu dengan guru yang kita cintai, lalu keluar air mata. Iya. Penjelasannya Pak Tuan Guru kenapa bisa seperti itu. Terima kasih. Para pendengar yang dirahmati Allah, itu tandanya Anda sangat cinta kepada guru. Sampai ketemu, salaman, keluar air mata. Berarti kita sangat sayang, sangat cinta, sangat kangen pada guru kita. Nabi bersabda, an-nadhuru ila wajhil alim ibadah. Memandang wajah guru kita adalah termasuk ibadah berpahala. Dan tanda orang beriman, kata Nabi, ada 3. Lil mu'mini salasu alamatin. Orang beriman 3 tandanya. Al-insaf min nafsi, sadaran muncul dari diri kita sendiri. Bukan karena dipaksa,
bukan kerana diupah. Sadaran diri sendiri, rajin berjamaah, rajin ngaji, rajin sedekah dan sebagainya. Yang kedua, badlus salam lil alim, hormat pada orang alim kita, guru kita. Yang ketiga, al-infaq minal iktar, tanda orang beriman sanggup menderma, bersedekah walaupun dia sendiri dalam keadaan kekurangan, miskin, bukan orang kaya mewah, tapi kalau dia ajak menyumbang, nyantu ini yatim, selalu ada sumbangannya. Itu tanda orang benar-benar beriman, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga itu tanda anda cinta pada guru, orang cinta pada guru, insyaallah bersama gurunya nanti di akhirat. Almar'u man ahabba ilahi yaumil qiyamah. Seorang bersama siapa dicintainya dunia, itu tambahnya di akhirat. Cinta guru, cinta alim ulama sama mereka kita nanti di akhirat. Cinta al-maghfurullah sama beliau. Cinta 4 tuan guru bajang sama uminda kita sama beliau nanti di akhirat. Moga-mogi. Amin. Allahumma amin. Lombok Utara. Gimana kabar Pak Dr. Najmul Akhyar? Mudah-mudahan sehat walafiat. Okay? Sama Bapak tuan guru bajang tentunya. Baik. Ya. Dari hamba Allah. Tuan Guru, apa boleh kita bangun rumah pribadi di tanah wakaf? Bolehkah kita jual tanah bekas, tanah masjid? Kita pakai bangun masjid tersebut. Untuk kita pakai bangun masjid tersebut. Para pendengar, tentu bangun untuk pribadi kita di tanah wakaf tidak boleh. Yang namanya wakaf itu menjadi milik Allah sampai hari kiamat. La yuba'u wa la yuhabu wa la yuras. Namanya wakaf, tak boleh dijual, tak boleh hibahkan, tak boleh diwariskan. Itu namanya wakaf. Dikata kita bangun masjid baru, maka tanah masjid, bangunan tanah masjid yang lama, tak boleh dirusak jadi milik pribadi, dijual dan sebagainya. Tak boleh. Tetap dia jadi wakaf sampai akhir hayat. Boleh dipakai umpama masjid lama yang tak dipakai lagi, untuk tempat orang-orang berjamaah, umpama anak-anak ngaji dan sebagainya, kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, tempat belajar agama di situ. Okay? Setelah masjid baru dibangun, masjid lama jangan dihilangkan wakafnya, tetap dimanfaatkan, dipergunakan, tak boleh dihilangkan, dijual atau disanda atau dihibahkan dan sebagainya. Tak boleh, tetap dia jadi wakaf sampai akhir dunia. Okay? Hari kiamat. Demikian. Tambah dikit. Okay? Masya Allah. Pak Ustaz yang mau tanya, saya ngutek. Terus saya tidak solat asar. Saya sakit. Terus besoknya saya mengqadhanya. Apa ni? Saya ngutek. Apa ngutek? Pakai ngutek apa? Saya tidak solat asar. Saya sakit. Terus besoknya saya qadha. Ya memang kalau anda tidak solat, ada unsur sengajaan, dosa hukumnya. Tadi saya sebutkan, siapa-siapa tidak solat asar sekali dengan sengaja, sama dengan dosa meruntuhkan Ka'bah, kiblat umat Islam sedunia. Kali tidak solat maghrib sengaja, kemudian dosa berzina dengan ibu kandung sendiri. Tapi kalau memang sudah tidak solat, ya wajib diqadha, sambil mohon ampun pada Allah atas kesengajaan tidak solat. Itu dia, okay? Mudah-mudahan kita sadar insaf, kemudian kita laksanakan solat dengan benar, dengan baik. Okay? Apalagi sekarang bulan solat. Okay? Bulan Isra Mi'raj, bulan Rajab. Para pendengar yang dirahmati Allah, inilah dapat yang sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dan masih ada 10 pertanyaan belum kita jawab. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita pada malam akan datang melalui waktu dan gelombang yang sama. Makasih pada pengusaha yang menyampaikan komentarnya kepada kami atas acara kita ini. Bibir yang jauh tempatnya di Mekah dan di tempat lainnya Malaysia. Akhirnya, wallahu a'lamu bissawab, wallahu muwaffiqal hadi la sabilur rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.